Halo semuanya, kembali lagi bersama LDC Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertemakan time travel. Tapi bukan seperti film perjalanan waktu biasanya. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Soyun yang hidupnya berubah setelah ia menemukan sebuah telepon yang bisa menghubungkannya dengan seseorang di masa lalu. Lebih tepatnya 20 tahun ke belakang. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah film The Call. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Soyun yang sedang berjalan membawa sebuah koper. Tak lama kemudian, datang seseorang dan memberinya tumpangan. Diketahui, pria itu bernama Paman Sung-ho yang berprofesi sebagai petani stroberi. Tujuan Soyun ke sini adalah untuk mengunjungi rumah lamanya yang sudah lama terbengkalai. Di sana, Soyun menemukan sebuah telepon tua yang sepertinya masih berfungsi. Ia pun menelpon ponselnya yang tertinggal di kereta saat perjalanan ke sini tadi. Namun seseorang yang menemukan ponselnya tersebut malahan meminta imbalan. Sesaat kemudian, nomor itu sudah tidak aktif. Soyun pun berniat melacak ponselnya menggunakan laptop miliknya. Dan tak lama setelah itu, telepon kembali berdering. Dan ketika diangkat, yang menjawab malahan seorang wanita yang berbicara aneh. Soyun pun tidak menanggapinya dan berpikir mungkin hanya orang yang salah sambung. Soyun lalu datang menjenguk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Terlihat kalau hubungan mereka tidak begitu harmonis. Dan diketahui kalau ayah Soyun telah lama meninggal. Dan karena ibu Soyun terus membicarakan hal-hal yang tidak mengenakan, lantas membuat Soyun marah dan kemudian pergi. Ketika di rumah, Soyun kembali ditelepon oleh seorang wanita tadi yang membicarakan hal aneh dan terus menganggap kalau nomor yang ia telepon ini adalah nomor seseorang bernama Sun-hee. 아니에요, 그런 거. Singkat cerita, ketika Soyun tengah tertidur, ia dikagetkan oleh suara keras yang berasal dari lantai atas. Dan saat dicek, ternyata itu hanyalah sebuah figura yang terjatuh. Saat Soyun yang ingin memasang kembali figura itu, tidak sengaja paku Soyun terjatuh ke dalam dinding di situ. Menyadari kalau ada sesuatu di balik dinding ini, Soyun pun lalu membongkar dinding itu yang ternyata ada sebuah ruangan rahasia di baliknya. Soyun menemukan beberapa barang aneh seperti boneka yang terletak di atas kursi tua, dan juga ia menemukan sebuah buku lama yang bertanggalkan 17 Agustus 1999. Serta terdapat kata-kata aneh di dalamnya. Soyun juga menemukan sebuah foto seorang wanita. Ia pun lalu menanyai Paman Sung-ho mengenai wanita tersebut. Paman Sung-ho menjelaskan kalau wanita itu bernama Young-suk, yang dulunya tinggal di rumah itu sebelum keluarga Soyun menempatinya. Dikabarkan kalau ibunya Young-suk adalah seorang dukun. Tapi Paman Sung-ho menjelaskan kalau kejadian itu telah lama berlalu dan lebih baik untuk tidak membahasnya lagi. Ketika Soyun sedang berjalan pulang, ia melihat sebuah toko yang bernama Toko Sun-hee. Dan juga ada seorang wanita tua yang mungkin dialah pemiliknya. Saat di rumah, Soyun kembali ditelepon oleh wanita itu lagi, yang kini ia mengatakan kalau dirinya sedang dalam bahaya. Dan ternyata yang menelpon itu adalah Young-suk dari masa lalu, yang saat itu tengah ingin dibakar oleh ibunya sendiri. Serta terdapat fakta lain kalau kejadian yang terjadi kepada Young-suk ini terhubung dengan Soyun di masa sekarang. Pagi esoknya, Young-suk kembali menelpon. Soyun lalu menjelaskan kalau kemungkinan mereka ini tinggal di rumah yang sama. 지금 집에 있는 것 같아요. Young-suk yang tak mempercayainya lalu diyakinkan oleh Soyun dengan mengatakan kalau tepat malam nanti akan ada kejadian pesawat jatuh. Saat sedang makan malam, ibunya Young-suk selalu memberinya makan sebuah akar tumbuhan. Tak lama kemudian, ada berita di TV yang memberitakan tentang kejadian pesawat jatuh. Young-suk pun akhirnya yakin tentang Soyun. Mereka lalu menjadi semakin akrab. Soyun mengatakan kalau di masa depan nanti banyak terdapat teknologi yang canggih,
seperti smartphone dan banyak lagi. Mereka lalu membahas tentang kehidupan mereka masing-masing. Yongsuk bercerita kalau ia sering disiksa oleh ibunya, dan juga sebenarnya itu bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandung Yongsuk telah lama meninggal. Soyun juga menceritakan tentang ayahnya yang meninggal saat Soyun masih kecil akibat ibunya Soyun yang lupa mematikan kompor, sehingga membuat rumah mereka terbakar. Esoknya, ada sebuah keluarga kecil yang mendatangi rumah tersebut dan berniat untuk membelinya. Yang ternyata mereka adalah Soyun, ibu dan ayahnya. Terlihat kalau di sini Soyun masih anak-anak. 내 이름이 서연이야. Yongsuk pun kemudian menelpon Soyun dewasa dan mendengarkan obrolan ayah Soyun yang masih hidup. Lantas hal itu membuat Soyun merasa terharu karena dia bisa mendengar suara ayahnya lagi. Yongsuk pun mempunyai sebuah ide yang dimana mungkin dia bisa menghidupkan kembali ayah Soyun. Pada tanggal 27 November, bertepatan dengan meninggalnya ayah Soyun, Yongsuk menyelinap keluar untuk mendatangi alamat kediaman Soyun kecil. Yang mana saat itu, ibu Soyun pergi dari rumah dan lupa mematikan kompor. Yongsuk pun lalu masuk dan mematikan kompornya. Yang lantas hal itu berefek ke Soyun dewasa, di mana luka bakar di kakinya perlahan mulai hilang. Serta tiba-tiba ruangan di sekeliling Soyun mendadak berubah. Penampilan Soyun pun kini terlihat lebih terurus. Ketika ia pergi ke halaman belakang, Soyun bertemu dengan ayahnya yang masih hidup. Lantas Soyun pun merasa bahagia dan langsung memeluk ayahnya. Soyun sangat berterima kasih ke Yongsuk karena telah mengembalikan ayahnya. Singkat cerita, hubungan mereka pun menjadi semakin akrab. Yongsuk sering mengirimkan barang-barang dan makanan miliknya ke Soyun. Ya, walaupun makanannya sudah pasti akan busuk. Namun pada suatu hari, Yongsuk yang menelpon Soyun ditolak olehnya. Lantaran Soyun kini tengah sibuk berkumpul bersama keluarganya. Hal itu berbanding terbalik dengan Yongsuk yang terus menderita bersama ibu tirinya. Saat mereka tengah berteleponan, tiba-tiba Yongsuk disiksa oleh ibu tirinya dan mengatakan ke Soyun untuk jangan pernah menelpon Yongsuk lagi atau dia akan dalam bahaya. Ibunya Yongsuk yang seorang dukun mengikatnya di sebuah kursi dan mulai melakukan ritual aneh. Soyun lalu mencari informasi tentang Yongsuk di internet. Ia menemukan fakta kalau Yongsuk dibunuh oleh ibu tirinya saat ritual eksorsis, yaitu sebuah ritual penyembuhan untuk penyakit kejiwaan. Soyun lalu memberitahukan hal itu ke Yongsuk. Ia mengatakan kalau Yongsuk akan dibunuh oleh ibu tirinya malam ini. Dan benar saja, terlihat kalau ibunya Yongsuk mendatangi kamarnya dan langsung menusukkan sebuah pisau. Tetapi yang ada di balik selimut itu bukanlah Yongsuk, melainkan itu adalah sebuah boneka. Yongsuk lalu menyerang ibunya, yang kini berbalik Yongsuklah yang membunuh ibu tirinya. Kini Yongsuk telah hidup bebas dan tidak lagi terus mengalami penderitaan. Di rumah Soyun, Paman Sung Ho datang untuk membawakan stroberi. Yang mana kejadian itu sama persis dengan Yongsuk. Paman Sung Ho muda juga datang membagikan stroberi ke rumahnya. Saat di dalam rumah, Paman Sung Ho muda mencium bau yang sangat menyengat dari dalam kulkas. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah potongan tubuh ibu Yongsuk. 그걸 왜 열어요? Saat Soyun tengah makan bersama Paman Sung Ho, tiba-tiba ada telepon berdering. Dan saat diangkat, terdengar suara orang meminta tolong. Soyun lalu kembali ke meja makan, akan tetapi Paman Sung Ho sudah tidak ada. Dan saat ditanyai, orang tua Soyun malahan tidak mengenal siapa itu Paman Sung Ho. Soyun kemudian mendatangi kebun stroberi milik Paman Sung Ho, tetapi terlihat kalau kebunnya telah lama terbengkalai. Soyun lalu mendatangi kantor polisi terdekat untuk menanyai hal mengenai Paman Sung Ho. Namun polisi itu malah mengatakan kalau Paman Sung Ho telah lama meninggal akibat dibunuh. Yang ternyata pelakunya adalah Yongsuk. Setelah itu, Soyun mendatangi Sun Hee yang tak lain adalah teman masa kecil Yongsuk. Sun Hee mengatakan kalau sebenarnya Yongsuk bukanlah orang baik. Dan kalau bukan karena ibunya Yongsuk,
mungkin kini ia telah meninggal. Saat di rumah, Yongsuk menelpon Soyun untuk menanyakan sesuatu. Tetapi hal itu langsung dipotong oleh Soyun dan ia mengatakan apakah benar Yongsuk yang telah membunuh Paman Sung-ho. Karena Soyun mendapat info kalau nantinya Yongsuk akan dipenjara seumur hidup. 무기징역? Soyun tak habis pikir mengapa Yongsuk tega membunuh Paman Sung-ho. Akan tetapi, Yongsuk malah meminta kepada Soyun untuk mencari informasi tentang penangkapan dirinya. Ia juga mengatakan ke Soyun kalau dirinya lah yang telah mengembalikan ayahnya dulu. Soyun pun kini harus berurusan dengan Yongsuk. Esoknya, Soyun kecil bersama ayahnya datang ke rumah Yongsuk untuk mengurus pembelian rumah tersebut. 들어와 계세요. Di sisi lain, Soyun bersama ayahnya saat itu tengah belajar menyetir. 정지할 때 커피가 안 쏟아지면 Yongsuk kemudian menyerang ayah Soyun kecil yang kini mengakibatkan ayah Soyun dewasa perlahan menghilang. Kini kondisi Soyun kembali seperti semula. Soyun lalu pulang mendatangi rumahnya yang kembali terbengkalai. Tak lama kemudian, Yongsuk menelpon dan mengancam Soyun untuk mencari informasi tentang penangkapan dirinya. Ia juga sekarang bersama Soyun kecil sebagai sandera. Soyun sangat menyesal karena dia telah menyelamatkan seorang iblis yang membuat hidupnya berada dalam masalah. Soyun lalu mendapat sebuah ide untuk menyingkirkan Yongsuk. Dia mencari informasi tentang peristiwa apa yang terjadi di tanggal 31 Desember 1999. Ia kemudian menemukan sebuah insiden ledakan gas di sebuah gudang tua. Soyun lalu menjebak Yongsuk untuk pergi ke tempat itu. Dan benar saja, tepat jam 5 sore, ledakan itu pun terjadi. Namun sayangnya, Yongsuk berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ia lalu menyakiti Soyun kecil dengan menuangkan air panas ke tubuhnya, yang dimana hal itu juga berefek ke Soyun dewasa. Soyun lalu pergi ke kantor polisi dan mengambil catatan tentang kasus Yongsuk. Soyun mendapat info kalau penyebab Yongsuk tertangkap adalah karena laporan dari seorang pemulung yang menemukan barang bukti sebuah pisau milik Yongsuk. Akan tetapi, kini Yongsuk berhasil mengambil kembali barang itu yang membuat catatan kasusnya kini menghilang. Di sisi lain, ibunya Soyun melaporkan tentang hilangnya Soyun dan ayahnya. Yongsuk lalu membakar barang bukti tersebut dan kini membuat catatan kasus dirinya menghilang. Serta lingkungan rumah Soyun kini berubah tidak terbengkalai lagi. Ibunya Soyun bersama seorang polisi lalu menggeledah tempat Yongsuk. Soyun kemudian mengambil telepon itu dan berhubungan dengan ibunya di masa lalu. Soyun mengatakan untuk segera pergi dari rumah itu. Namun tak lama kemudian, ada seseorang yang langsung memukulnya. Yang tak lain, itu adalah Yongsuk versi dewasa, yang juga di tempat ibunya Soyun, Yongsuk lalu membunuh polisi tersebut. Soyun dan ibunya pun kini mengalami kejadian yang sama. Mereka dikejar oleh Yongsuk yang ingin membunuh mereka. Soyun kemudian menyuruh ibunya untuk mencari senjata demi melumpuhkan Yongsuk. Akan tetapi, ibunya malah keluar setelah dipancing Yongsuk menggunakan Soyun kecil. Yang mana Yongsuk langsung menikam ibu Soyun, tapi untungnya ibu Soyun berhasil bertahan dan langsung menjatuhkan diri bersama Yongsuk dari lantai 2. Hal itu pun membuat Yongsuk versi dewasa menghilang. Soyun lalu mendatangi makam ayahnya dan tak lama kemudian datang seorang wanita yang ternyata itu adalah ibunya Soyun yang masih hidup. Soyun pun kini bahagia karena bisa bertemu ibunya kembali dan film pun berakhir. Eits, tunggu dulu. Masih ada post kreditnya. Suatu hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata Yongsuk belum mati. Dan saat Soyun bersama ibunya sedang berjalan berdua, tiba-tiba ibunya menghilang. Dan Soyun mendadak terikat di sebuah kursi bersama Yongsuk dewasa. Dan film pun berakhir. Oke, gimana filmnya? Asik kan? Nah, bagi yang belum paham sama endingnya, mungkin penjelasan saya ini bisa dipahami. Nah, ada dua penjelasan dari ending ini.
Yang pertama, banyak orang berpendapat kalau sini pemakaman waktu Soyun bersama ibunya tadi adalah halusinasi Soyun saja. Yang mana sebenarnya ibunya Soyun telah lama mati akibat dibunuh Yongsuk. Dan Soyun versi kecil disekap oleh Yongsuk hingga dewasa. Nah, tapi saya punya pendapat lain. Menurut saya, kejadian itu memang nyata dan bukanlah halusinasi Soyun. Nah, saat ibunya Soyun mendorong Yongsuk, ibunya Soyun itu masih hidup dan pergi dari tempat itu bersama Soyun kecil. Tapi, Yongsuk juga berhasil selamat dan langsung membunuh ibunya. Yang mana hal itu membuat eksistensi ibunya menghilang. Nah, masih ingat kan saat Yongsuk berhasil menyelamatkan ayahnya Soyun dari gas yang lupa dimatikan? Kan itu langsung berdampak ke Soyun yang seketika mengalami distorsi ruang dan waktu dan membuat keadaan sekelilingnya kan jadi berubah. Nah, hal itu juga yang terjadi setelah Yongsuk membunuh ibunya Soyun. Soyun langsung mendadak terikat di sebuah kursi dan bersiap untuk dibunuh Yongsuk. Wow. Oke. Nah, dari kedua pendapat itu, silahkan pilih yang mana yang menurut kalian benar. Ya, kekurangan dari film ini sih, menurut saya aktor Yongsuk versi dewasa. Yang kelihatannya itu kayak nggak berubah gitu. Seharusnya kan agak lebih tua dikit. Ya itu sih. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.